Nah, teman-teman, kita langsung aja dengerin tanggapan Mbah Hilo terkait keberadaan Aep yang diduga sebagai saksi palsu. Kemana keberadaannya dia, Mbah? Silakan, Mbah, di Terawang dulu. Aep, kamu coba-coba menipu saya. Saya tahu keberadaan kamu. Di mana kamu bersembunyi? Di lubang semut pun saya tahu. Kamu saat ini, kamu tinggal di sebuah perdesaan. Kamu melarikan diri sana, kamu bersembunyi kan? Kamu tinggal di gubuk di sana, ya. Sebentar lagi kamu akan diringkus. Lebih bagus kamu menyerahkan diri. Saya tahu keberadaan kamu. Saat ini kamu tinggal di suatu desa yang tidak begitu ramai. Dan kalau dari saya Terawang, itu nama desanya dari huruf W. Ya, itu entah apa ya, tapi ada di pikiran benak saya ini. Iya. Nama desanya itu kalau tidak salah ada W-nya gitu. Nah, kamu berada di situ. Iya. Jadi kamu lebih bagus menyerahkan diri saja. Lari kemanapun kamu bakal ketangkap. Ini saya belum melakukan ritual. Nanti saya ritual, saya putar giling, kamu nanti kewalahan kamu. Mbah, selanjutnya nih, apa sih tujuan Aep itu bersembunyi, Mbah? Silakan, Mbah. Wah, sudah jelas. Kalau tidak bersembunyi, dia ini bakal jadi terlibat, bakal jadi DPO ya. Bulan-bulanan. Bulan-bulanan seperti itu. Nah, jadi apalagi? Justru kamu ada bersalah, makanya kamu bersembunyi. Berani kena benar, takut karena salah. Iya. Ya, itu saya ingatkan kepada kamu. Oke. Jika dari pandangan netizen sebut, adakah pejabat atau sang penguasa yang coba menutup-nutupi keberadaan Aep, Mbah? Ya, kalau dari penerawangan saya itu sudah jelas. Ya, karena begini, kalau tidak ditutup-tutupi, ya habis semua. TPO semua itu bakal habis. Jadi sudah jelas ya, ini ada sebagai tameng ataupun penutup ya, agar supaya tidak diketahui keberadaan Aep. Tapi di sini saya tidak tinggal diam untuk mencari keberadaan kamu. Ya. Selanjutnya, Mbah, apakah Aep terlibat dalam kasus Pina Cirebon ini? Sementara saat ini beliau itu, si Aep itu masih sebagai saksi, Mbah. Ada nggak, Mbah? Ya. Kalau dari Linda ya, saksi yang katanya kerasukan arwah Pina, katanya Aep ini terlibat. Kalau dari pandangan Mbah gimana? Ya sama, itu sudah jelas. Saya sebelumnya sudah menerawang itu bahwasan si Aep ini bakal ya, kalau tidak lari ya. Kalau kamu tidak lari, kamu sudah diinterogasi. Jadi makanya kamu saat ini ya, kalau kamu tidak bersembunyi, maka habislah kamu. Nah, siap-siap kamu untuk dipertanyai masalah kasus ini. Oke. Kalau dilihat ya, Mbak ya, banyak netizen yang berpendapat ya, apakah memang benar Aep ini memberikan kesaksian palsu terhadap kasus Pina ini, sehingga para tersangka yang bukan mereka melakukan, mereka jadi kena batunya, Mbah? Ya, itulah pinternya bersilat lidah ya, memutarbalikkan fakta. Jadi yang namanya kamu ini sudah terlibat salah, jadi kamu mau mengelak begitu untuk menghilangkan jejak. Yang namanya salah itu bagaimanapun itu ya tetap terbongkar. Nah, jadi kamu jangan main-main. Iya. Oke, selanjutnya, Mbah. Mungkin ini lain tema ya, Mbah. Apakah Eki anak Ibtu Rudiana beneran meninggal dan ada sosok lain anak Rudiana yang masih hidup? Jadi Eki ini kan, Mbah, pacar Vina, Mbah. Meninggal pada saat kejadian bersama Vina. Katanya Eki ini kan anak polisi, Mbah. Katanya masih hidup, Mbah. Dari Terawangan, Mbah. Betulkah itu, Mbah? Coba Mbah Terawang dulu. Kalau dari penerawangan saya, awalnya dia belum
kita bilang ya, belum sempat kita bilang kan masih ada nyawanya. Ya, masa itu masih ada nyawanya. Tapi ketika itu di perjalanan atau bagaimana, memang benar meninggal. Ataupun kita bilang sudah tewas ya, seperti itu. Berarti memang benar. Memang benar. Meninggal dunia. Iya. Jadi kalau netizen berasumsi, wah ini ada nih anak muda yang fotonya hampir mirip dengan mudanya Pak Ibtu Rudiana, itu berarti hanya kecocokan saja ya Mbak ya? Kecocokan. Bukan fakta biologisnya bahwasanya itu anak Pak Ibtu Rudiana. Bukan. Apa sih yang Mbak Ilo lihat gitu meyakinin bahwasanya Eki itu memang betul-betul telah meninggal Mbak? Ya, saya merasakan sesuatu begitu ya. Di sini ketika itu dia memang bukan langsung tewas gitu ya. Ketika dalam perjalanan gitu ya, saya lihat di situ dia ini mengalami sudah kehabisan darah lah kita bilang seperti itu. Disitulah dia meninggal. Berarti nggak di lokasi tidak ditemukan, tapi dalam perjalanan mungkin ke rumah sakit gitu ya Mbak ya? Seperti itu. Oke. Kira-kira kalau menurut Mbah gini kan, ini kenapa sih Eki ini kan anaknya Pak Ibtu Rudiana ya, anggota polisi juga, korban juga, udah 8 tahun juga. Tapi kenapa Pak Ibtu Rudiananya seperti nggak mau keluar Mbah ke media? Ya, kalau beliau benar kata Mbah Hilo tadi, kenapa nggak mau keluar? Gitu. Ya. Benar, nggak perlu takut gitu. Bersembunyi karena takut. Nah gitu Mbah, gimana? Ya, kalau saya rasakan sih seperti ada sesuatu gitu ya yang tersimpan atau yang apabila ini dia keluar, efek sampingnya terhadap dia ini sangat besar sekali. Termasuk mungkin takut salah ngomong. Tidak, kalau salah ngomong sih tidak, seperti ada yang dirahasiakan atau disembunyikan begitu. Nah, ya itu tadi Mbak, takut mungkin salah ngomong, ya, bisa jadi kebongkar semua. Kebongkar semua, itulah yang saya rasakan. Ya seperti itu. Mbak Ilo merasakan ada sesuatu gelagat atau pandangan spiritual Mbak Ilo yang melihat apa dari ayah Eki ini Mbak? Beliau kan termasuk yang menangkap Mbak ke-7 terpidana ini Mbak, kasus Vina, yang katanya semua 7 itu salah tangkap. Ya benar. Yang arti kata kita bilang kan ya, ada ketidakwajaran seperti itu. Ada ketidakwajaran dan itu yang saya rasakan. Bisa jadi mungkin ya itu yang salah tangkap tadi adalah rekayasa belaka. Nah itu. Oke, ada pandangan Mbah Hilo yang menceritakan ini ada skenario yang tidak sesuai faktanya. Benar, seperti itu ya Mbah. Oke, jadi memang kalau dibilang apakah mungkin Ibtu Rudiana, polisi yang anaknya Eki yang meninggal itu di kemudian hari bisa muncul Mbah? Ini udah beberapa bulan nggak muncul-muncul Mbah, gitu. Apakah ada kemungkinan beliau akan muncul Mbah ke media? Maksudnya siapa nih? Bapaknya si Eki, polisi itu Mbak, Ibtu Rudiana. Bakal ada, tapi belakang hari ya itu mungkin sangat terpaksa sekali atau bagaimana, ataupun nanti diminta terdesak gitu ya, terdesak lah kita bilang. Nah itu bakal ada nanti. Oke, selanjutnya ya Mbak ya. Ini Mbak Ilo, Saka Tatal ini Mbak, salah satu korban tersangka kasus Vina yang mengaku saya bukan tersangka, ya. Kemudian dia kan sudah bebas Mbak karena usianya di bawah umur pada saat itu dan sudah bebas. Dia mengaku tidak melakukan dan tidak terlibat kasus Vina. Nah dia dituduh nih Mbak sama Ratsman Nasution Mbak, pengacara yang penuh dengan kontroversi. Dia menantang Ratsman Nasution untuk sumpah pocong Mbah. Berarti Saka Tatal sudah siap Mbah. Ya dia sudah memiliki keyakinan saya bukan pelakunya, sumpah pocong monggo. Ratsman Nasution ditantang sumpah pocong, kira-kira berani atau enggak Mbah? Dan apa makna sumpah pocong sendiri Mbah? Ya itu sangat efeknya sangat besar sekali. Jadi ketika orang melakukan itu maka sangat ujiannya sangat berat gitu ya. Apabila dia memiliki kebenaran maka bebaslah dia. Tapi apabila dia ada menyembunyikan atau kesalahan begitu ya, maka efeknya fatal sama dia.